Asrama putri itu berdiri kokoh di tengah kota, namun auranya berbeda. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan halamannya dipenuhi ilalang setinggi lutut. Konon, asrama itu sudah lama terbengkalai setelah serangkaian kejadian aneh dan tragis menimpa para penghuninya. Seorang gadis bernama Raya, mahasiswa baru yang mencari tempat tinggal murah, tidak mempedulikan desas-desus angker tentang asrama itu. Ia hanya melihatnya sebagai bangunan tua yang menyimpan banyak cerita. Dengan berani, ia memutuskan untuk menyewa salah satu kamar di sana. Hari pertama Raya di asrama berjalan lancar. Kamarnya cukup luas, meski perabotannya sudah usang. Ia berkenalan dengan beberapa penghuni lain, yang semuanya tampak biasa saja. Namun, malam pertama di asrama itu, Raya mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Saat ia sedang belajar di kamarnya, tiba-tiba lampu mati. Raya mengira itu hanya mati lampu biasa, tapi ketika ia menyalakan senter, ia melihat bayangan hitam besar bergerak di dinding kamarnya. Bayangan itu tidak berbentuk, tapi Raya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Raya mencoba menenangkan dirinya dan berpikir bahwa itu hanya perasaannya saja. Tapi, setiap malam, kejadian aneh terus berulang. Ia mendengar suara bisikan dari kamar sebelah, padahal kamar itu kosong. Ia melihat sosok wanita berjubah putih berdiri di ujung lorong, lalu menghilang begitu saja. Suatu malam, Raya terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tangisan seorang wanita. Ia mengikuti suara itu dan sampai di sebuah kamar di ujung lorong. Kamar itu terkunci, tapi Raya mendengar suara tangisan itu semakin jelas dari dalam kamar. Dengan penasaran, Raya mencoba membuka paksa pintu kamar itu. Ia terkejut ketika pintu itu terbuka dengan mudahnya. Kamar itu gelap dan dingin. Raya menyalakan senternya dan melihat sesosok wanita duduk di sudut kamar sambil menangis. Wanita itu berpakaian putih lusuh dan rambutnya panjang terurai menutupi wajahnya. Raya mencoba mendekati wanita itu, tapi wanita itu menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar Raya menjauh. Raya tidak mengerti, tapi ia merasakan firasat buruk. Tiba-tiba, lampu di kamar itu menyala. Raya melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ada luka sayatan di lehernya. Raya menjerit ketakutan dan berlari keluar dari kamar itu. Sejak saat itu, Raya tidak pernah lagi berani masuk ke kamar itu. Ia juga mulai mencari tahu tentang sejarah asrama itu. Dari cerita para tetangga dan artikel-artikel di internet, Raya mengetahui bahwa asrama itu dulunya adalah tempat pembunuhan seorang wanita muda. Wanita itu adalah seorang mahasiswi yang tinggal di asrama itu. Ia dibunuh oleh kekasihnya sendiri karena cemburu. Arwah wanita itu tidak tenang dan seringkali menampakkan diri di asrama itu. Raya semakin yakin bahwa asrama itu berhantu. Ia ingin segera pindah dari sana, tapi ia juga penasaran dengan misteri di balik kematian wanita itu. Raya merasa ia harus mengungkap kebenaran agar arwah wanita itu bisa tenang. Setelah kejadian malam itu, Raya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah wanita dengan luka di lehernya muncul di benaknya. Ia merasa ketakutan, tapi rasa penasarannya lebih besar. Raya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kematian wanita itu. Ia pergi ke perpustakaan kampus dan mencari koran-koran lama yang mungkin memberitakan tentang kejadian itu. Setelah berjam-jam mencari, Raya akhirnya menemukan artikel yang ia cari. Artikel itu menceritakan tentang seorang mahasiswi bernama Moza yang ditemukan tewas di asrama putri. Moza dibunuh oleh kekasihnya sendiri karena cemburu. Raya membaca artikel itu dengan seksama. Ia menemukan bahwa Moza adalah seorang mahasiswi yang populer dan cantik. Ia juga aktif dalam kegiatan kampus. Kematiannya yang tragis membuat banyak orang terkejut dan sedih. Raya semakin yakin bahwa hantu yang ia lihat di kamar terkunci adalah arwah Moza. Ia merasa kasihan pada Moza dan ingin membantunya untuk beristirahat dengan tenang. Keesokan harinya, Raya kembali ke asrama. Ia mencoba mencari informasi tentang kamar terkunci tempat ia melihat hantu Moza. Ia bertanya pada beberapa penghuni lain, tapi tidak ada seorang pun yang tahu tentang kamar itu. Raya tidak menyerah. Ia terus mencari informasi tentang kamar terkunci itu.
Akhirnya, ia bertemu dengan seorang wanita yang pernah tinggal di asrama itu. Wanita itu bercerita bahwa kamar terkunci itu dulunya adalah kamar Moza. Wanita itu juga bercerita bahwa setelah kematian Moza, kamar itu dikunci dan tidak pernah dibuka lagi. Konon, arwah Moza masih sering terlihat di kamar itu. Raya semakin penasaran. Ia ingin melihat sendiri kamar terkunci itu. Ia mencari kunci kamar itu, tapi tidak ada yang tahu di mana kuncinya. Suatu malam, Raya terbangun dari tidurnya karena mendengar suara bisikan dari luar kamarnya. Ia membuka pintu kamarnya dan melihat sesosok wanita berdiri di ujung lorong. Wanita itu adalah arwah Moza. Arwah Moza memberi isyarat agar Raya mengikutinya. Raya dengan ragu mengikuti ajakan arwah Moza dan membawanya ke depan kamar terkunci. Arwah Moza menunjuk ke arah pintu kamar yang terkunci. Raya mengerti maksudnya. Ia harus membuka pintu kamar itu untuk mengungkap misteri kematian Moza. Raya mencoba membuka pintu kamar yang terkunci, namun pintu itu terkunci rapat. Ia mencari-cari kunci kamar itu, tapi tidak menemukannya. Tiba-tiba, Raya melihat sebuah jepit rambut di lantai. Ia mengambil jepit rambut itu dan mencoba membukanya. Dengan susah payah, akhirnya Raya berhasil membuka pintu kamar yang terkunci. Lalu ia masuk ke dalam kamar itu dan melihat-lihat sekelilingnya. Kamar itu gelap dan dingin. Raya menyalakan senternya dan melihat sebuah buku harian di atas meja. Ia mengambil buku harian itu dan membacanya. Buku harian itu berisi catatan Moza. Di dalam buku harian itu, Moza menceritakan tentang hubungannya dengan kekasihnya. Ia juga menceritakan tentang ketakutannya karena ia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Raya membaca buku harian itu dengan seksama. Ia menemukan bahwa Moza ternyata menyimpan rahasia besar. Dan rahasia itu adalah alasan mengapa Moza dibunuh. Raya membaca buku harian Moza dengan seksama. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa Moza ternyata adalah seorang saksi kunci dalam kasus korupsi besar di kampus. Saat itu Moza tidak sengaja mendengar percakapan antara beberapa pejabat kampus yang terlibat dalam korupsi tersebut. Moza yang jujur dan berani, berencana untuk mengungkap kebenaran tentang korupsi itu. Ia ingin melaporkan mereka ke pihak berwenang. Namun, sebelum Moza sempat melakukannya, ia justru dibunuh oleh kekasihnya sendiri yang ternyata juga ikut terlibat dalam korupsi tersebut. Kekasih Moza yang bernama Kevin adalah seorang mahasiswa yang populer dan kaya. Ia juga menutupi teman dari beberapa pejabat kampus yang terlibat dalam korupsi. Kevin tidak ingin Moza membongkar rahasia mereka. Itu sebabnya ia memutuskan untuk membunuhnya. Raisa sekarang mengetahui alasan mengapa Moza dibunuh. Dan ia juga mengetahui siapa yang membunuh Moza. Raya merasa marah dan sedih. Ia ingin mencari keadilan bagi Moza. Raya memutuskan untuk melaporkan semua yang ia ketahui kepada pihak berwenang. Ia juga membawa buku harian Moza sebagai bukti. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Kevin dan pejabat-pejabat kampus yang terlibat dalam korupsi. Kasus ini menjadi skandal besar di kampus tersebut. Banyak mahasiswa yang marah dan tidak terima dengan kejadian ini. Mereka menuntut agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. Setelah proses persidangan yang panjang, Kevin dan pejabat kampus yang terlibat dalam korupsi akhirnya dinyatakan bersalah. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Raya merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan. Ia juga merasa kasihan pada Moza. Ia berharap arwah Moza sekarang bisa tenang. Setelah kejadian ini, asrama putri itu menjadi sepi. Tidak ada lagi yang berani tinggal di sana. Asrama itu tetap terbengkalai dan angker. Namun bagi Raya, asrama itu tidak lagi menyeramkan. Ia justru merasa berterima kasih pada asrama itu karena telah membantunya mengungkap kebenaran. Suatu malam, Raya kembali ke asrama putri. Ia pergi ke kamar terkunci tempat ia melihat arwah Moza. Ia meletakkan bunga di atas meja dan berdoa untuk Moza. Tiba-tiba, Raya merasakan hawa dingin di sekitarnya. Ia melihat sesosok wanita berdiri di depannya. Wanita itu adalah arwah Moza. Arwah Moza tersenyum pada Raya. Raya tahu bahwa Moza datang untuk mengucapkan terima kasih padanya. Raya membalas senyuman Moza dan berkata, "Kamu sekarang sudah tenang, Moza.
Arwah Moza kemudian menghilang. Raya merasa lega. Ia tahu bahwa Moza sekarang sudah tenang dan bahagia. Raya kemudian meninggalkan asrama putri. Ia tidak pernah lagi kembali ke sana. Namun, ia tidak akan pernah melupakan pengalaman yang ia alami di asrama itu. Pengalaman itu telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik.